Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Masih tetap semangat belajar ya? Oke, alhamdulillah pagi ini kita bertemu kembali pada pembelajaran 1, tema 2, subtema 4 ya. Kita sudah ganti subtema ya. Kita sudah memasuki subtema 4 yaitu gemar membaca ya. Baik, sebelum pelajarannya kita mulai, hari ini kita akan berdoa dulu dan tadarus surat Al-Lahab ya. Nah, silakan disimak dan ditirukan ya biar cepat hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Baik, silakan disiapkan buku paketnya ya. Subtema 4 ya. Silakan dibuka bukunya. Ya. Ya, gemar membaca. Membaca di perpustakaan sungguh asyik karena suasana di perpustakaan tenang. Gemar membaca membuat kita pintar. Banyak pengetahuan dapat diperoleh dari sebuah buku. Nah, ini anak-anak kalau sudah masuk bisa berkunjung ke perpustakaan kita ya. Kita punya perpustakaan yang bagus ya, insya Allah. Sudah terakreditasi juga. Banyak sekali buku-buku yang bermanfaat di sana ya. Nah, namanya Perpustakaan Al-Farabi ya. Di Mubata ada Perpustakaan Al-Farabi ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ya. Dibuka halaman 125. Pembelajaran 1. Keluarga Bella gemar membaca.
Mereka membaca di ruang tamu. Perhatikan apa yang mereka baca. Nah, ini gambarnya ayah membaca koran. Ibu membaca majalah. Kak Hadi membaca komik. Bella membaca buku pelajaran. Nah, ini keluarga Bella, 4 orang ya. Ayah, ibu, kakak, dan Bella. Ini masing-masing orang membaca. Semuanya membaca, tetapi yang dibaca berbeda. Beda. Ayah membaca koran, ibu membaca majalah, Kak Hadi membaca komik, Bella membaca buku pelajaran. Nah, apakah kamu suka membaca? Insya Allah ya. Buku apa yang pernah kamu baca? Nah, buku apa saja yang sudah anak-anak pernah baca? Apakah yang biasa dibaca ayah? Apakah yang biasa dibaca ibu? Nah, coba ceritakan. Nah, tadi kan Bella, keluarganya Bella ya. Nah, ini keluarganya anak-anak bisa diceritakan sendiri-sendiri. Misalnya, ayah suka membaca koran, ibu suka membaca apa ibu sukanya baca ya? Majalah, misalnya majalah apa? Majalah Umi. Nah, kemudian aku suka membaca buku cerita, bisa juga. Nah, silakan ini diikuti membacanya ya. Kita baca ya. Buku, kuku, baca, kaca, majalah, makalah, gemar, getar. Nah, silakan nanti dibaca dia. Nah, ini ada bacaan. Bella senang membaca. Membaca itu mengasyikkan. Dengan membaca, kita jadi pintar. Lihat, Bella membaca. Bella membaca perlahan-lahan. Bella membaca sambil mengingat. Nah, ini kita jawab pertanyaannya ya. Siapa yang senang membaca? Tadi Bella. Bagaimana agar pintar? Tadi gimana? Ya, suruh banyak membaca ya, dengan membaca. Bagaimana Bella membaca? Nah, Bella membaca perlahan-lahan. Apa yang dilakukan Bella saat membaca? Nah, mengingat tadi ya, sambil mengingat yang dibaca. Apa yang sering kamu baca? Nah, ini tergantung masing-masing anak ya, mungkin beda-beda. Ada buku cerita, ada komik, ada buku pelajaran. Nah, silahkan di sini sesuai dengan yang sering anak-anak baca. Amati gambar di bawah ini. Nah, kita amati gambarnya. Tubuh Bella tegak saat membaca. Jarak buku lebih kurang 30 cm dari mata. Ini Bella ya. Tubuh Dino membungkuk waktu membaca. Jarak buku dekat ke mata Dino. Manakah menurutmu sikap membaca yang baik? Yang baik yang mana? Ya, yang baik Bella ya. Ini ya. Nah, insya Allah Bella yang baik. Kenapa baik? Nah, karena tegak ya, duduknya tegak, jaraknya cukup ya 30 cm. Nah, jelaskan akibat sikap membaca yang tidak baik bagi tubuh. Nah, kalau sikapnya tidak baik seperti ini, nanti nih akibatnya nanti punggungnya bisa bengkok, matanya bisa sakit. Seperti itu ya. Nah, kemudian aturan membaca. Membaca jangan terlalu dekat. Membaca jangan di tempat redup. Membaca jangan sambil tidur. Jika mata lelah, beristirahatlah. Nah, ini beberapa aturan membaca ya. Tidak boleh terlalu dekat, tidak boleh di tempat yang redup, tidak boleh sambil tidur. Kalau kira-kira matanya sudah lelah, istirahat ya. Nah, kini ku tahu membaca harus sesuai aturan. Nah, ini aturannya. Membaca sesuai aturan membuat mata jadi sehat. Kemudian kita lihat ini ada, pilihlah kata yang sesuai dan tulis di bawah gambar. Nah, ini ya, di sini ini koran.
koran ya. Ini ditulis di sini ya. Maaf ini Bu Yani, kenapa ditarik garis ya? Ya, ini ditulis di sini ya. Koran. Kemudian ini ditulis majalah. Kemudian ini ditulis komik. Yang di sini ditulis buku. Nah, seperti itu ya anak-anak ya di sini ya. Nah, nanti silakan anak ditulis di buku tulisnya anak-anak ya. Ya, ditulis di bawah gambar ya. Jangan ditarik garis ya. Oke, kita lanjutkan. Ini membuat pembatas buku. Alat dan bahan: daun kering, gunting, pita, stapler, karton manila putih, plastik pembungkus, lem putih atau lem kayu. Nah, cara membuatnya: beri lem pada daun kering. Nah, daun keringnya terserah anak-anak yang ditemukan di sekitar rumahnya anak-anak ya. Beri lem pada daun kering, kemudian tempel daun kering pada karton putih. Nah, karton putih bisa kertas HVS, bisa kertas gambar, bisa atau kertas lipat juga bisa. Simpan daun dan karton hingga benar-benar merekat. Nah, ditunggu dulu sampai merekat. Kemudian 3, gunting karton sesuai bentuk daun kering. Kalau sudah disesuaikan dengan bentuk daunnya, dipotong kartonnya. Masukkan daun ke dalam plastik. Nah, ini ya plastik bening ya. Kemudian stapler plastik bersama pita agar tersambung. Pembatas buku yang cantik sudah jadi. Nah, ini seperti ini caranya. Nah, ini ada video, silahkan disimak ya. Video cara pembatas buku ya. Untuk bahan-bahannya adalah kertas asturo, plastik, lem, staples, daun kering yang ada di sekitar rumah, dan pita untuk ukurannya sesuaikan saja dengan selera kalian, gunting. Nah, untuk membuatnya pertama kali kita butuhkan kertas asturo dan daun kering. Terus kita bisa tempelkan daun kering di atas kertas asturo seperti ini. Sampai penuh daunnya dengan lem, kemudian kita tempelkan dan kita tekan seperti ini. Karena daun kering jadi mungkin untuk nempel agak susah, jadi kalian bisa tekan dengan kuat supaya daunnya bisa nempel di atas kertas asturo seperti ini. Nah, ketika sudah nempel, selanjutnya yaitu kita bisa gunting daun tersebut sesuai pola yang kita inginkan. Di sini saya membentuk pola daun. Saya sesuaikan dengan bentuk daun yang sudah kita tempel seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa ratakan kembali lemnya. Kemudian kita bisa ukur tali. Di sini saya mengukurnya 20 cm untuk satu sisinya. Jadi dua sisi saya butuh 40 cm seperti ini. Setelah saya potong, saya rapikan ujungnya. Saya lipat jadi dua dan saya gunting serong supaya menghasilkan pita yang bagus seperti ini. Kemudian untuk cara pertama, daunnya bisa seperti ini. Kalian cuma masukkan ke dalam plastik, kemudian kalian plastik atasnya seperti ini dan tempelkan pita yang sudah kita
tempelkan pita yang sudah kita potong tadi seperti ini, dan kita bisa staples seperti ini. Jadi penanda buku yang simple. Nah, untuk cara kedua, kalian bisa potong ujungnya dan kalian masukkan di plastik seperti ini, kemudian kalian rapikan atau kalian potong lagi plastiknya supaya lebih rapi dan kecil. Nah, kita rapikan lagi, kita masukkan seperti ini, jadi lebih pas untuk plastiknya, dan kita balik seperti ini. Kemudian, nah kalau sudah jadi seperti ini, kita bisa lipat ke dalam seperti ini, dan kita kasih isolatif biar tidak lepas seperti ini. Nah, kemudian kita bisa balik jadinya seperti ini, kita tempel, kita bagi dua, terus kita tempel di pojoknya seperti ini. Di dalamnya gini ya friend, kita staples seperti ini. Ini yang cara kedua, jadi lebih rapi dan lebih kecil untuk pembatas bukunya. Nah, seperti itu caranya ya. Nanti anak-anak bisa mempraktekannya di rumah ya. Nah, ini tugasnya hari ini. Jadi tugas hari ini, tugas tematiknya adalah membuat pembatas buku dari daun kering ya. Nah, kenapa kita memilih daun kering? Karena ini adalah bahan alam ya, yang bisa dijumpai di sekitar kita. Ya, petunjuknya bisa ikuti video atau juga dilihat di buku paket halaman 130 ya. Dokumentasikan di foto saat membuat dan setelah pembatas jadi. Jadi nanti fotonya dijadikan satu di kolase, kemudian diupload di Google Classroom. Ya, seperti itu ya anak-anak ya. Insya Allah tugasnya hari ini paham ya. Nanti bisa digunakan pembatas bukunya untuk memberi batas buku pada anak-anak, pada buku yang anak-anak baca ya. Baik, untuk hari ini cukup sampai di sini ya. Nanti silakan dikerjakan tugasnya. Kemudian yang tugas yang belum dikumpulkan, kalau ada tugas yang belum dikumpulkan yang kemarin-kemarin, silakan segera dikumpulkan ya. Yang belum setor hafalan juga segera silakan setor hafalannya. Kemudian satu lagi, jangan lupa sholat 5 waktunya ya. Taat pada ayah dan bunda, bantu ayah bunda di rumah, kemudian tetap semangat belajar dan jaga kesehatan ya. Kita akhiri dulu pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Doa setelah belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha